Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni dengan stambuk F1G1 244. Dari kelompok 6, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Juan Julian F1G1 242. Yang kedua, Selviani F1G1 252. Yang ketiga, Musliman Syahrul F1G1 248. Yang terakhir, Marian Samuel Magai F1G1 256. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu file kabinet elektronik dasar-dasar database. Yang pertama, penyimpanan barang dan data. Dalam taraf hidupnya yang paling sederhana sekalipun, setiap manusia dituntut memiliki tempat khusus dan teratur untuk menyimpan barang atau data yang dimilikinya. Dalam taraf hidupnya yang paling sederhana sekalipun, setiap manusia dituntut memiliki tempat khusus dan teratur untuk menyimpan barang atau data yang dimilikinya. Contoh yang paling sederhana adalah dompet pribadi, yang setiap hari kita bawa di kantong celana belakang atau dalam tas. Di dompet itu tersedia ruang-ruang khusus yang bisa kita tentukan untuk menaruh dokumen tertentu. Misalnya, ada tempat khusus untuk menaruh KTP, KTM, SIM, STNK, dan sebagai berikut. Ada tempat khusus pula untuk menaruh kartu kredit, kartu debit, dan sebagai berikut. Contoh lainnya adalah meja belajar. Mungkin banyak di antara kita yang ketika sekolah memiliki meja belajar sendiri. Di meja belajar itulah kita menaruh buku-buku dan segala perlengkapan belajar. Di situ tempat ada yang dikhususkan untuk buku tulis yang dibagi-bagi lagi sesuai mata pelajaran yang urutannya pun bisa ditentukan sendiri, misalnya sesuai urutan abjad mata pelajaran itu. Pada perkembangannya, penyimpanan data tidak hanya berguna bagi barang dan data yang kasat mata, bisa dilihat dan bisa disentuh, tapi juga bagi barang digital yang tersimpan dalam suatu sistem komputer. Barang dan data digital ini tidak lagi disimpan dalam suatu ruangan tertentu, melainkan dalam suatu basis data atau yang lebih dikenal dengan sebutan database. Yang kedua, dokumentasi data konvensional. Di atas sudah disebutkan contoh-contoh sederhana tentang penyimpanan sederhana untuk barang atau data. Untuk hal yang lebih kompleks, penyimpanannya pun juga otomatis lebih kompleks. Dokumen data semacam ini memerlukan kategorisasi yang lebih banyak, tempat yang lebih luas, dan juga orang dengan kemampuan khusus untuk perawatannya. Jika kita melihat perpustakaan, misalnya di sana merupakan tempat penyimpanan yang lebih kompleks dengan data yang sangat banyak dan tempat yang lebih luas, di mana semuanya itu ditata demikian rupa sehingga memudahkan siapapun untuk mencari buku-buku yang dibutuhkan. Demikian juga arsip di kantor-kantor dan instansi-instansi pemerintah. Pengarsipan secara konvensional masih dipakai sampai sekarang karena memang data fisik tetap dibutuhkan selain data digital. Arsip-arsip ini biasanya ditempatkan dalam lemari-lemari besar yang diletakkan dalam ruangan khusus. Bisa juga untuk setiap pegawai dibutuhkan lemari yang lebih kecil untuk menyimpan data-data fisik yang dikerjakannya. Jadi, bila pada bentuk barang dan data yang kasat mata mutlak diperlukan kategorisasi. Demikian juga hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari basis data digital yang juga memerlukan kategori dalam data-datanya. Yang ketiga, kategorisasi data. Pada dasarnya setiap orang maupun benda dapat dikategorisasikan berdasarkan ciri-ciri khas yang dimilikinya. Pada basis data karyawan misalnya, pengelompokan ciri-ciri dilakukan berdasarkan nama, tanggal lahir, alamat rumah, pendidikan terakhir, status, gaji. Dengan membagi karyawan berdasarkan kategori tertentu.
memudahkan manajemen perusahaan untuk mengetahui bermacam-macam hal seperti jumlah karyawan berdasarkan rentang usia tertentu, jarak kantor dengan rumah karyawannya, berapa banyak yang sudah berkeluarga, pemerataan gaji, dan lain-lain. Contoh nyata lainnya untuk manfaat basis data adalah ukuran panjang, lebar, tinggi kemasan barang-barang elektronik yang tersimpan di suatu gudang. Pada umumnya setiap barang elektronik memiliki kategorisasi data yang demikian banyak, mulai dari spesifikasi mesin sampai ukuran barang dan ukuran kemasannya. Semuanya itu harus disimpan dalam suatu basis data yang memuat hal-hal tersebut. Jika untuk keperluan penyimpanan data distribusi diperlukan data panjang, lebar, tinggi. Untuk keperluan operasional diperlukan data spesifikasi barang tersebut. Misalnya komputer untuk main game tentu berbeda dengan yang untuk kerja. Jika tidak ada data spesifikasi komputer itu, tentu saja kita tidak bisa tahu komputer mana yang harus dipilih untuk memenuhi keperluan kita. Semua contoh itu menunjukkan kepada kita betapa pentingnya suatu data dan basis data yang merupakan himpunan data-data itu. Oke, selamat siang. Saya atas nama Marian Samud Magai dengan NIM F1G1256. Oke, materi selanjutnya 1.4 basis data. Sejak lama umat manusia mengenal apa yang disebut basis data. Database berbagai macam data disimpan di basis data. Di masa lampau, tentu bentuknya adalah kertas-kertas yang dikumpulkan dalam satu file dan disimpan di tempat yang tertentu. Dengan adanya basis data menjadi keuntungan sebuah sistem karena merupakan tempat catatan-catatan yang berhubungan dengan sistem berikut. Nantinya data ini dapat digunakan untuk berbagai macam kepentingan dalam pemerintahan, misalnya data catatan penduduk yang dikumpul di pusat pemerintahan yang berasal dari daerah-daerah dapat digunakan untuk memetakan kondisi penduduk negara itu. Pemetaannya pun bisa beragam, mulai dari usia penduduk, jenis kelamin, pendapatan, produktivitas, deal. Dengan data-data yang akurat, kebijakan yang tepat pun dapat dirumuskan dan menguntungkan sebuah pihak. Sebaliknya, bila datanya tidak akurat atau bahkan tidak punya data, kebijakan dan dirumuskan secara salah dan malah merugikan pihak. Sekarang pengaruh basis data dalam kehidupan sehari-hari sangatlah signifikan. Kartu identitas dan kita punya KTP, SIM, KTM, deal merupakan output dari suatu basis data. Dalam basis data di mana data-data pribadi kita disimpan, tercatat segala sesuatu yang penting sehubungan dengan identitas kita. Demikian juga di bahwa perusahaan basis data karyawan tidak hanya menyimpan identitas pribadi karyawan, tapi lebih jauh menyimpan juga sidik jari dan bahkan pindai retina. Ini berhubungan erat dengan akses karyawan tersebut terhadap fasilitas-fasilitas milik perusahaan. Sekarang absensi karyawan tidak hanya dapat dilakukan dengan tanda tangan dan selembar kertas, namun lebih canggih dengan memindai
1.5 digitalisasi data sering berkembang zaman. Data tidak hanya disimpan dalam bentuk cetakan atau tulisan di atas kertas, tapi juga dalam bentuk file. Komputer berbagai aplikasi telah mendukung digitalisasi data. Perusahaan mikroskop misalnya selama bertahun-tahun telah mengembangkan paket mikroskop Office yang banyak sekali dipakai di perusahaan-perusahaan. Apa yang tadinya diketik dengan mesin ketik atau ditulis dengan tangan diganti menjadi tampilan digital. Data-data karyawan misalnya tidak lagi dibuat dengan kertas, bolpion dan penggaris, tapi menggunakan mikroskop Excel yang sewaktu-waktu dapat diganti sesuai kebutuhan. Demikian juga surat penyurat dengan mikroskop Word dapat diberikan keuntungan berlipat dibandingkan dengan menggunakan mesin ketik biasa. File-file digital ini tidak lagi disimpan dalam lemari besar berisi tumpukan-tumpukan kertas, melainkan disimpan dalam folder-folder komputer. Folder-folder pun ibarat sebuah ruang-ruang kosong yang ada di lemari, hanya saja tidak seperti lemari yang terbatas volumenya. Volumenya tidak memiliki batasan. Di dalamnya bisa dibuat ruang-ruang baru sampai tidak terbatas, yang tentu saja akan memudahkan pengguna dalam menyimpan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Jong Julian dengan NIM F1G1242. Materi selanjutnya yaitu bagian B, Sistem Manajemen Database. Sistem manajemen basis data atau dalam bahasa Inggris Database Management System (DBMS) atau kadang disingkat SMBD adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Contoh SMBD adalah Oracle SQL Server 2000/2003, Microsoft Access, MySQL, dan sebagainya. DBMS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk dapat melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar. Menyimpan data dalam bentuk flat file mempunyai kelebihan dan kekurangan. Penyimpanan dalam bentuk ini akan mempunyai manfaat yang optimal jika ukuran filenya relatif kecil. Seperti file O dari flat file, seperti bertambahnya kecepatan dalam pengolahan data. Namun metode ini masih memiliki banyak kelemahan. Di antaranya adalah masalah manajemen dan keamanan data yang masih kurang. Penyimpanan data dalam bentuk DBMS mempunyai banyak manfaat dan kelebihan dibandingkan dengan penyimpanan dalam bentuk flat file atau spreadsheet. Di antaranya, yang pertama, performa yang dapat dengan penyimpanan dalam bentuk DBMS cukup besar. Sangat jauh berbeda dengan performance data yang disimpan dalam bentuk flat file. Di samping memiliki unjuk kerja yang lebih baik, juga akan didapatkan efisiensi penggunaan media, penyimpanan, dan memori. Yang kedua, integritas data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS. Masalah redundansi sering terjadi dalam flat file. Redundansi adalah kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. Selanjutnya, bagian C, komputer dan pribadi. Istilah komputer pribadi dalam bahasa Inggris personal computer atau disingkat PC
mempunyai beberapa arti. Yang pertama, istilah umum yang merujuk pada komputer yang dapat digunakan dan diperoleh orang dengan mudah. Istilah umum yang merujuk kepada mikrokomputer yang sesuai dengan spesifikasi IBM. Komputer pribadi yang pertama kali dikeluarkan oleh IBM dan secara tidak langsung mencetuskan penggunaan istilah PC atau personal computer. Generasi mikrokomputer yang pertama hanya dijual dalam jumlah kecil kepada orang yang mampu membeli atau membuat dan merakitnya sendiri, dan yang mengoperasikannya yaitu para insinyur dan penggemar bidang elektronika. Mikrokomputer generasi kedua yang dikenal sebagai komputer rumah atau home computer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliman Syahrul dengan NIM F1G1248. Saya akan membacakan materi selanjutnya. 1. Sejarah. Istilah komputer pribadi pertama kali digunakan di majalah New Science pada tahun 1964 dalam artikel berseri yang berjudul The World in 1984, dunia pada tahun 1984. Pertama mikrokomputer mulai bermunculan pada tahun 70-an, namun begitu ia tidak berkemampuan tinggi dan kurang cakap dibandingkan dengan komputer bisnis komputer pada waktu itu, sehingga hanya digunakan oleh peminat komputer atau hanya untuk permainan elektronik serta penggunaan bulletin board system. Komputer menjadi alat perniagaan ketika program spreadsheet Physicals meluncurkan mesin Apple II, dan kemudian untuk kelompok 8-bit Atari, Commodore, PT, dan PC IBM yang menjadi program aplikasi terpopuler pada sekitar tahun 1980-an. Harga komputer pribadi yang rendah menjadi sebab utama kepopulerannya untuk kegunaan di rumah serta bisnis. Pada tahun 1982, majalah Time memberikan komputer pribadi gelar Man of the Year. 2. Perangkat pada komputer, perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software. 3. Komponen perangkat keras, hardware, unit pemroses sentral, dalam bahasa Inggris Central Processing Unit atau disingkat CPU, umumnya terdiri atas 1 motherboard, 2 VGA card, 3 LAN card, 4 RAM, 5 hard disk, 6 floppy disk, 7 CD-ROM, drive, dan lain-lain. Perangkat masukan, input, MS, mouse, keyboard, mikrofon, dan scanner. Perangkat pengeluaran, output, mic, printer, speaker, dan monitor. Arsitektur dan kartu tambahan. Kebanyakan PC menggunakan arsitektur peranti keras hardware yang kompatibel dengan PC IBM. Contohnya prosesor yang kompatibel dengan x86 buatan Intel seperti produk dari AMD dan Cyrix. Kemampuan peranti keras PC biasanya dapat dikembangkan dengan penambahan kartu tambahan expansion card. Pribadi dapat dibagi dalam beberapa jenis. 1. Komputer desktop, 2. Netbook atau laptop, 3. PDA. Komputer yang bisa dipakaikan ke badan wearable komputer tipe PC dan PW. Person Washington lainnya. 1. Apple Macintosh, 2. Acorn Archimedes dan RISC PC, 3. Workstation X, 4. VBox, 5. Sun, 6. Workstation CGI seperti CGI Indigo dan CGI Onyx, 7. NIC PC 9800 ada di Jepang selama beberapa saat. Pranala luar Indonesia, teknisi komputer, Inggris, education file. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.